Pada kesempatan kali ini saya akan live TikTok, berdiskusi, dan sharing informasi dan pengetahuan pada pemirsa di rumah mengenai eh, bagaimana mengatasi nyeri atau sakit punggung dan nyeri panggul pada ibu hamil. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Suendro, founder daripada Hi Baby 4D, sekaligus dokter spesialis kandungan dan kebidanan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai bagaimana mengatasi nyeri punggung atau low back pain dan nyeri panggul atau pelvic girly pain pada ibu hamil ya. Jadi kenapa topik ini menarik untuk dibahas? Jadi hampir sekitar pada 75% kasus ibu hamil sering mengalami keluhan sakit punggung atau nyeri panggul ya. Biasanya keluhan ini dirasakan makin bertambah seiring dengan bertambahnya usia kehamilan ya. Misalnya trimester 1, trimester 2, trimester 3, tentu hal itu terjadi disebabkan karena adanya perubahan-perubahan anatomi atau bentuk dari ibu hamil itu sendiri, ya kan? Jadi pada umumnya penyebab dari nyeri Wow. pinggang atau low back pain ataupun sakit pada panggul ibu hamil itu disebabkan karena ada perubahan hormon ya. Jadi adanya peningkatan hormon progesteron ataupun peningkatan hormon relaksin pada ibu hamil ya. Jadi ibu hamil itu kan untuk mengeluarkan bayi dia terjadi peningkatan kadar hormon progesteron dan relaksinya sehingga untuk mempersiapkan nanti pada proses persalinan. Nah, dampak dari peningkatan hormon progesteron dan relaksin itu menyebabkan sendi-sendi menjadi sedikit lebih lentur atau lebih lunak, khususnya di area tulang panggul ya. Jadi kadang-kadang kalau udah hamilnya makin besar itu dengan bayinya sedikit berubah, ya kan, ataupun perubahan posisi mam itu bisa menyebabkan terjadinya keluhan sakit pada panggul. Sedangkan low back pain sendiri itu biasanya atau nyeri punggung pada ibu hamil biasanya disebabkan karena perubahan anatomi, jadi perubahan postur tubuh. Jadi kita ketahui pada ibu hamil itu khususnya trimester 2 dan trimester 3 itu biasanya perutnya akan semakin membesar ya, di samping payudaranya membesar itu ada perubahan anatomi dari tulang belakangnya. Biasa kita sebut sebagai lordotik atau lordosis pada ibu hamil ya. Karena dengan adanya perubahan kelengkungan tulang belakang itu memungkinkan mam masih bisa berjalan secara normal keseimbangannya walaupun perutnya makin membesar ya. Namun demikian karena faktor-faktor tertentu misalnya karena faktor pekerjaan misalnya ya kan, cara mengangkat barang yang tidak ergonomi, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang benar, maka kemungkinan akan terjadinya nyeri pinggang ya. Jadi oke, sebelumnya saya sapa dulu, ini sudah banyak yang bergabung. Terima kasih sudah bergabung. Jadi saya lanjutkan bahwa tadi penyebab nyeri pinggang itu disebabkan karena tadi perubahan postur tubuh mam karena adanya perubahan anatomi ya, karena perutnya membesar ya kan, payudaranya membesar, jadi perubahan anatomi khususnya kelengkungan dari tulang belakang. Nah, itu yang biasanya menyebabkan terjadinya keluhan nyeri punggung pada ibu hamil, di samping tadi faktor pekerjaan sendiri ya kan. Mam yang lagi hamil misalnya masih bekerja, ya tentu harus memperhatikan posisinya ketika duduk atau berdiri ya kan. Karena jika posisi duduk yang tidak nyaman itu meningkatkan risiko terjadinya sakit punggung ya. Jadi posisi duduk yang ergonomi atau yang nyaman pada ibu hamil itu dia harus duduk ya dengan punggung yang menempel, kemudian untuk menjaga kelengkungan tulang belakang biasanya kita pakai bantal ya
di atas panggulnya itu kita taruh bantal, itu akan sedikit nyaman. Dan setiap setengah jam sekali ketika sedang bekerja atau aktivitas duduk, mam harus berdiri, melakukan peregangan relaksasi sebentar, kemudian duduk lagi. Begitu juga dengan posisi pada saat ibu hamil itu berdiri. Jadi biasanya kalau ibu hamil berdiri lebih 1 jam terus menerus, tidak istirahat atau merubah posisinya, maka akan menimbulkan keluhan ya, keluhan tadi nyeri punggung ataupun nyeri pada panggulnya. Nah itu jadi itu biasanya aktivitas-aktivitas yang bisa mempengaruhi keluhan-keluhan tersebut ya. Jadi, nah bagaimana cara mengatasi nyeri punggung ya, low back pain ataupun sakit panggul atau pelvic girdle pain pada ibu hamil, itu tentu caranya kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama adalah cara-cara sederhana ya, atau komplementer atau non farmakologis atau tanpa obat-obatan. Yang kedua adalah caranya tentu dengan farmakologis, dengan obat-obatan. Cara yang pertama kita bahas tentang cara non farmakologis atau non obat-obatan. Ya, halo Mam, terima kasih sudah bergabung. Jadi yang non farmakologis itu biasanya kita lakukan tindakan-tindakan sederhana. Pertama, kita harus evaluasi dulu posisi pada saat duduk, berdiri ataupun pada saat tidur ya. Terutama pada ibu hamil trimester 2 atau 3. Ya kan? Jadi pada kehamilan trimester atau 2, 3, posisi tidur sebaiknya yang nyaman. Bisa disarankan miring ke kiri ya kan? Kemudian menggunakan penyangga pada kedua paha sehingga pada saat tidur itu lebih nyaman ya. Atau perhatikan tempat tidur. Tempat tidur itu gunakanlah tempat tidur yang nyaman, jadi tidak terlalu keras ataupun tidak terlalu lembut, karena itu dapat mempengaruhi keluhan nyeri punggung atau nyeri panggul pada saat hamil. Itu yang pertama tadi, dengan perubahan posisi pada saat tidur. Kemudian aktivitas saat bekerja itu harus diperhatikan ya, ketika duduk, berdiri lama. Jadi prinsipnya setiap setengah jam atau maksimal 1 jam, mam harus merubah posisi ya. Jadi lakukan peregangan. Jadi ibu hamil itu boleh bekerja tapi harus beradaptasi dengan cara tadi ya, tidak boleh berdiri lebih dari 1 jam ya tanpa istirahat, tidak boleh duduk terlalu lama lebih dari 30 menit dengan posisi yang tidak ergonomis atau menggunakan kursi yang tidak nyaman. Itu cara yang kedua. Berikutnya, jika masih nyeri pinggang atau nyeri panggul, bisa dilakukan tindakan sederhana, misalnya mandi air hangat ataupun dikompres air hangat pada daerah punggung atau pinggang, yaitu dengan adanya melakukan kompres pada air hangat, ya kan? Misalnya menggunakan air hangat yang dimasukkan ke dalam botol aqua misalnya, atau air mineral, ataupun tempat yang agak hangat itu bisa ditempelkan. Nah, itu bisa mengurangi karena terjadi vasodilatasi, jadi aliran darahnya menjadi lebih lancar ya pada daerah punggung dan pinggang. Itu dapat mengurangi keluhan nyeri pinggang ya. Di samping menggunakan kompres air hangat, bisa dilakukan pemijatan ya. Pemijatan itu aman dilakukan pada ibu hamil kecuali dilakukan di daerah perut. Jadi nggak boleh ya, selain daerah perut itu jangan dipijat, karena kalau melakukan pemijatan daerah perut itu menyebabkan terjadinya kontraksi pada rahim. Jadi kalau punggungnya sakit atau pinggang sakit itu bisa dilakukan pemijatan ya. Pemijatan itu bisa menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah, misalnya pakai minyak kayu putih, minyak telon, ya kan, minyak baby oil, itu bisa dilakukan pemijatan ya. Dengan pemijatan itu dapat mengurangi keluhan nyeri pinggang ya. Kemudian berikutnya yang dapat dilakukan adalah pada saat aktivitas bisa dibantu dengan alat penyangga perut ya, pregnancy belt, atau lebih
kita kenal sebagai misalnya pakai stagen ya, atau kalau di Bali itu pakai dulang ya. Dulang itu kain untuk melingkari perut. Nah, itu bisa membantu mengurangi keluhan daripada nyeri pinggang atau nyeri panggul mam ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah ketika aktivitas, jadi jangan menggunakan sepatu yang hak tinggi, karena itu kan kita tahu bahwa ibu hamil itu terjadi perubahan postur tulang belakangnya ya, ketika mam memakai sepatu yang tidak ergonomis, misalnya haknya tinggi, itu akan semakin memperparah keluhan nyeri pinggang. Jadi gunakanlah sepatu yang nyaman, kemudian tidak menggunakan hak tinggi, ya kan, agar tidak mempengaruhi postur tubuh mam ketika mam berjalan ya. Kemudian yang dapat dilakukan berikutnya adalah tentu untuk mengurangi keluhan nyeri pinggang dan nyeri panggung adalah dengan melakukan aktivitas fisik olahraga secara rutin dan teratur ya. Jadi ibu hamil itu boleh melakukan aktivitas olahraga sejak dia diketahui hamil ya, dengan catatan kondisi ibu dan bayinya sehat. Misalnya pada saat trimester 1 ya, jika fisik mam bagus, tidak ada keluhan mual muntah berlebihan, tidak ada perdarahan, ya kan, mam boleh memulai melakukan aktivitas olahraga fisik secara teratur ya. Ingat kuncinya teratur ya. Jadi karena manfaat dari olahraga secara teratur itu bisa meningkatkan ambang nyeri ya kan, dan meningkatkan stamina. Yang berikutnya adalah meningkatkan otot-otot ya. Khususnya jika mam melatih otot-otot daerah punggung ya, daerah otot-otot dasar panggul. Nah, itu dapat mengurangi keluhan nyeri pinggang atau nyeri panggul ya. Bagaimana dosis dari olahraga itu sendiri ya. Jadi olahraga pada ibu hamil untuk yang teratur itu adalah lakukanlah olahraga minimal 3 kali dalam waktu seminggu ya. Pada saat olahraga minimal dilakukan dalam durasi antara 25 sampai 30 menit. Kemudian lakukanlah jenis olahraga yang aerobik, misalnya olahraga jalan kaki, ya kan, jogging, berenang, ya, naik sepeda statis, ya, ikut senam hamil, yoga hamil, itu bisa dilakukan karena termasuk olahraga yang aerobik. Dan berikutnya lakukanlah olahraganya itu yang risiko cederanya rendah, ya. Jadi intinya harus secara teratur, ya kan. Itu dengan olahraga teratur, ya, itu dapat meningkatkan ambang nyeri mam dan menguatkan otot-otot daerah punggung dan panggul, ya. Ada beberapa olahraga atau aktivitas yang dapat dilakukan secara sederhana untuk meningkatkan otot-otot daerah panggul atau punggung. Yang misalnya yang pertama adalah yang sederhana yang bisa dikerjakan di rumah adalah senam Kegel ya. Jika ada mam yang ingin bertanya boleh langsung bertanya, komen, nanti kita akan bahas ya. Jadi aktivitas atau olahraga sederhana yang dapat dilakukan mam di rumah atau di mana saja itulah pertama adalah senam Kegel. Senam Kegel itu adalah suatu aktivitas atau olahraga yang tujuannya adalah untuk menguatkan otot-otot daerah panggul ya. Caranya sangat sederhana, yaitu bayangkan mam menahan buang air kecil ya kan, ataupun menahan kentut. Jadi ketika mam menahan kentut atau menahan buang air kecil itu otot-otot daerah panggul ya, atau kita sebut sebagai diafragma pelvis itu akan melakukan kontraksi ya. Jadi caranya tahan ya, seperti mam menahan buang air kecil, tahan, hitung selama 10 detik ya. 1 tahan otot seperti menahan buang air kecil, tahan selama 10 detik, 1, 2, 3 sampai 10, kemudian relaksasi, lepaskan itunya, tahanan ototnya,
hitung sampai 10 hitungan. Nah itu lakukanlah cara-cara sederhana itu dimanapun mam berada. Misalnya ketika lagi bekerja, ya lakukan ya selama 10 hitungan, ya tahan 10 detik, kemudian lepas relaksasi selama 10 detik, lakukan berulang-ulang dengan repetisi sekitar 8 sampai 10 kali. Nah itu setiap hari mam lakukan itu dapat memperkuat otot-otot otot-otot panggul, ya. Itu yang pertama, itu cara sederhana yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan suatu gerakan yang kita sebut sebagai pelvic tilt exercise, ya, yaitu suatu gerakan olahraga atau aktivitas fisik yang dimana menggerakkan dari panggul mam, ya. Itu bisa dilakukan pada saat ibu hamil, pada saat posisi berdiri ataupun posisi kayak orang merangkak gitu ya. Misalnya saya contohkan nih, misalnya ketika mam lagi berdiri, ya, nah melakukan pelvic tilt exercise itu sangat mudah dan gampang ya. Jadi mam harus nempel tembok, ya kan? Kemudian kedua tangan nempel tembok gini, berdiri, kemudian lututnya sedikit ditekuk, ya, sedikit ditekuk. Nah, gini. Ya, jadi kemudian lakukan tarikan nafas. Ya, kemudian hitung 10 kali, kemudian lepaskan. Lagi. Tarik nafas 10 hitungan, lepas. Ya. Oke, atau dikombinasikan dengan naik turun dari lutut ya. Tahan di tembok, kemudian tarik nafas sambil tekuknya di lutut. Itu punggungnya dilengkukan. Terus tahan 10 detik, kemudian naik lagi, ya. Lakukan hal tersebut secara berulang-ulang selama 5 sampai 10 kali setiap repetisinya. Nah, itu dapat meningkatkan otot-otot daerah panggul ya. Itu bisa posisi berdiri ataupun posisi tidur, terlentang. Jadi kalau masih trimester 1 mungkin mam tidak ada keluhan terlentang, tapi hati-hati kalau trimester 2 atau trimester 3. Jadi pada saat tidur, ya kan, kakinya sedikit diputar, nanti tinggal dimajukan, perutnya tahan 10 hitungan, kemudian nempel lagi, tahan lagi. Nah, itu pada posisi tidur bisa. Tapi hati-hati pada mam yang trimester 2 dan trimester 3. Ya. Oke, itu cara-cara sederhana yang dapat dilakukan untuk memperkuat otot-otot dasar panggul. Jadi ada satu senam Kegel, ya. Kemudian pelvic tilt exercise itu dapat dilakukan secara rutin ya. Jadi ingat bahwa olahraga itu aktivitas fisik yang dilakukan secara teratur itu dapat meningkatkan otot-otot panggul dan meningkatkan stamina mam. Jika stamina mam bagus, maka keluhan selama kehamilan itu akan dapat diatasi atau bahkan hilang sama sekali. Ya, itu dengan cara-cara tadi yang pertama adalah cara-cara non farmakologis, yaitu tanpa menggunakan obat-obatan. Untuk cara yang kedua dengan cara farmakologis itu bisa dilakukan dengan tentu menggunakan obat-obatan anti nyeri yang aman ya, bisa menggunakan paracetamol gitu ya untuk mengurangi keluhan nyerinya. Biasanya kalau dengan cara sederhana keluhan nyeri punggung dan nyeri panggulnya berkurang, tidak perlu sampai minum obat. Namun ada yang harus diperhatikan ketika keluhannya sangat berat mengganggu aktivitas, karena kita harus curiga apakah ini ada masalah terhadap kehamilannya ya. Jadi apa saja yang harus kita perhatikan ketika keluhannya agak berat, misalnya nyeri punggung atau nyeri panggul. Misalnya ternyata perutnya keras ya, kontraksi, ada tanda-tanda bahaya kehamilan, misalnya ada ngeflek darah, ya, keluar air-air, hati-hati harus diperiksa. Jangan-jangan nyeri pinggang atau nyeri panggulnya bisa disebabkan karena ancaman persalinan prematur atau kontraksi prematur ya. Atau juga bisa jika ada tanda-tanda nyeri pinggang, nyeri panggul, kemudian disertai gejala-gejala misalnya adanya nyeri pada saat kencing atau kencingnya warnanya berubah, nah itu harus dilakukan pemeriksaan
atau evaluasi lanjut, jangan-jangan ada suatu infeksi saluran kencing. Atau ternyata setelah dilakukan terapi non farmakologis atau obat-obatan, keluhannya masih tetap berulang. Kita harus evaluasi, jangan-jangan ada kelainan pada tulang belakang mam. Misalnya ada pernah riwayat jatuh, trauma sebelumnya, ada riwayat skoliosis, atau kiposis, itu kan kelainan tulang belakang ya, dan itu harus dilakukan evaluasi. Itu yang harus diperhatikan. Oke, jadi jika ada tanda-tanda tadi ya, keluhan nyeri punggung yang berat, nyeri panggul yang berat, disertai dari gejala-gejala yang lain tadi yang tadi saya sebutkan, harus melakukan pemeriksaan karena akan dievaluasi apakah ini murni karena nyeri pinggang karena perubahan anatomi dan fisiologis karena kehamilan atau ada penyebab yang lain, sehingga dapat dilakukan pengobatan dengan tepat. Oke, itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mungkin pemirsa atau mam yang ada di rumah punya pengalaman ataupun ingin bertanya seputar tentang bagaimana mengatasi nyeri pinggang ataupun nyeri panggul pada saat hamil, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekali lagi terima kasih pada pemirsa di rumah yang sudah bergabung pada live TikTok hari ini. Ya, apakah sudah ada yang bertanya? Pertanyaan dari Mam Irma, apakah memungkinkan apabila pernah retak panggul melakukan senam hamil? Nah, ini jadi pertanyaannya bagus sekali ini. Jadi ada riwayat retak panggul ya, atau mungkin riwayat trauma ya. Jadi tentu saja sebelum melakukan aktivitas fisik atau olahraga atau latihan, tentu harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, apakah keretakan panggungnya itu permanen atau tidak, terus dapat mengganggu aktivitas atau enggak ya. Jadi prinsipnya selama tidak ada komplikasi pada retak panggulnya, ya tentu mam masih bisa melakukan aktivitas ya, olahraga, karena aktivitas olahraga ibu hamil itu tentu aktivitas olahraga yang aerobik ya, aerobik dan tidak dilakukan olahraga yang berisiko jatuh ya atau risiko cedera ya. Jadi pada kasus yang ibu hamil yang pernah retak panggul itu masih bisa dia melakukan aktivitas fisik sehari-hari ataupun olahraga secara teratur dengan catatan dia tidak penyakitnya tidak membatasi mam melakukan gerakan-gerakan olahraga yang dilakukan. Maksudnya tidak menyebabkan nyeri berlebihan, ya kan? Dan dilakukan penyesuaian terhadap gerakan-gerakan selama olahraga ya. Jadi jangan sampai nanti, karena tadi ya, jika manfaat dari aktivitas fisik atau olahraga itu dapat justru memperbaiki tadi ya, jika mam pernah mengalami trauma ataupun mengalami masalah pada tulang belakangnya, itu dengan melakukan aktivitas fisik, olahraga ya dengan aman, maka staminanya akan makin membaik dan otot-ototnya makin membaik. Justru keluhannya akan semakin berkurang. Tapi yang harus diperhatikan adalah gerakannya ya, jangan sampai nanti gerakannya melakukan gerakan-gerakan yang berpotensi untuk terjadinya cedera ya, karena kan jangan sampai nanti malah tujuan kita melakukan aktivitas fisik atau olahraga tadi, terutama gerakan-gerakan tadi ya, yang tadi senam Kegel atau pelvic test itu kan, pelvic tilt exercise itu kan olahraga yang sangat mudah dan aman ya dilakukan pada ibu hamil, jadi tidak membahayakan ya, termasuk mam yang pernah mengalami retak panggul. Jadi mam tetap bisa melakukan aktivitas olahraga tapi dengan pemantauan. Jadi intinya harus dilakukan pemeriksaan dulu ya, bahwa tidak ada masalah yang lain yang dapat menyebabkan mam tidak boleh melakukan aktivitas olahraga.
untuk persalinannya sendiri walaupun pernah mengalami retak panggul, tapi mam bisa melakukan pose atau posisi pada saat orang melahirkan, misalnya posisi terlentang atau posisi litotomi ya pada saat persalinan atau posisi jongkok, tidak mengalami nyeri atau keluhan, tetap masih bisa lahiran secara normal ya. Oke, apakah ada yang sudah bertanya? Ini ada pertanyaan dari Ibu Mam Desa Putunitya Dewi. Ya, ini pertanyaannya, Dok, boleh ibu hamil fisioterapi karena retak tulang panggul itu ya? Jadi fisioterapi itu kan kita menggunakan alat, kemudian memberikan efek panas pada otot-otot sehingga diharapkan aliran darahnya menjadi lebih lancar gitu ya. Jadi pada ibu hamil ya, jika fisioterapi itu dilakukan tidak mengenai area perut atau langsung ke janin, itu bisa dilakukan ya fisioterapi, misalnya lutut, kaki, tangan gitu ya. Tapi hati-hati ketika melakukan fisioterapi yang mengarah ke perut ya, karena bagaimanapun efek panas dari fisioterapi itu nanti bisa mempengaruhi janin ya. Kita ketahui bahwa janin itu di dalam itu ada cairan ketuban ya. Cairan ketuban itu fungsinya untuk mempertahankan suhu tubuh janin, lingkungan di dalam perut sehingga janin dapat tumbuh. Nah, ketika dilakukan fisioterapi dalam waktu yang lama pada area perut, nah itu harus hati-hati karena bisa mempengaruhi suhu dalam perut janin ya. Jadi jawabannya, apakah boleh fisioterapi? Jawabannya boleh, tapi tidak pada area perut ya, atau area yang bisa mengenai rahim karena di sana tempat tumbuhnya janin. Kalau ada organ atau ekstremitas yang lain di luar itu masih memungkinkan dilakukan fisioterapi ya. Oke, terima kasih Ibu Nitya ya atas pertanyaannya. Semoga bisa diterima jawabannya. Oke, untuk pemirsa yang lain, apakah ada yang punya pengalaman seputar? Jadi soalnya ya kita lihat dari pertanyaan dari siapa, kita lihat Ibu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Nitya juga ya. Satu pertanyaan lagi. Selama hamil saya hanya minum Flamil Genio. Apakah sudah cukup, Dok? Nah, ini mungkin nanti kita akan bahas mengenai nutrisi pada ibu hamil ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya di luar materi hari ini, teman. Karena ada yang bertanya, saya jawab aja bahwa Flamil Genio itu umumnya mengandung sekitar 400 mikrogram asam folat ya. Jadi kebutuhan nutrisi ibu hamil itu per trimester berbeda ya. Trimester 1, trimester 2, trimester 3 ya. Dan bisa juga berbeda karena faktor risikonya. Misalnya apakah ini kehamilannya termasuk risiko rendah atau kehamilan normal, maksudnya hamil pertama, nggak ada hipertensi, nggak ada riwayat diabetes, ya kan? Nggak ada masalah yang lain, itu cukup minum Flamil Genio 1 tablet sehari itu cukup. Tapi kalau misalnya ini kehamilan yang kedua dengan ada riwayat misalnya keguguran, ya, ada riwayat misalnya hipertensi, tekanan darah tinggi, dengan penyakit diabetes ataupun penyakit kronis yang lain yang atau riwayat keguguran, tentu kebutuhan asam folatnya harus ditingkatkan, ya, bisa sampai 1 gram sehari, ya kan? Jadi mungkin harus minum sampai 2 tablet ya setiap hari, 2 atau 3 tablet setiap hari jika kandungan dari tablet asam Flamil Genio hanya mengandung 400 mikrogram ya. Jika kandungannya 1 gram itu cukup 1 tablet. Jadi kebutuhan hariannya. Dan yang terakhir tergantung jika termasuk kehamilan risiko tinggi. Risiko tinggi itu misalnya ada riwayat
ada riwayat kehamilan sebelumnya mengalami cacat bawaan karena adanya kelainan dari pembentukan saraf tulang belakang atau NTD ya, neurotype defect ya. Jadi ada kelainan pada janin sebelumnya, tentu harus ditingkatkan itu asam folatnya dari bisa sampai 4 gram satu hari ya. Namun dan idealnya konsumsi asam folat itu yang penting adalah biasanya sekitar 2-3 bulan sebelum hamil. Dan itu akan dilanjutkan sampai usia kehamilan sekitar 12-14 minggu ya. Setelah itu baru nanti dosisnya nanti disesuaikan jika kehamilannya tidak ada masalah ya. Itu yang penting, soalnya pada umumnya ya ibu-ibu hamil sekarang itu dia tidak mempersiapkan kehamilannya. Jadi ketika dia hamil baru dia periksa ke dokter, periksa ke bidan, jadi baru mulai minum asam folat. Sedangkan idealnya adalah yang penting asam folat itu atau nutrisi itu diminum sekitar 2-3 bulan sebelum hamil. Jadi saat sedang program hamil mulailah diminum asam folat untuk mencegah tadi terjadinya abortus, terjadinya gangguan pembentukan saraf pada janin yang biasa menyebabkan kejadian abortus atau keguguran berulang ya. Jadi itu jawabannya. Jadi kebutuhan asam folat harus disesuaikan dengan jenis kehamilannya, apa termasuk kehamilan normal, kehamilan risiko tinggi, ataupun kehamilan dengan riwayat cacat bawaan sebelumnya, dan disesuaikan dengan trimester ya, trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Itu harus disesuaikan ya. Oke, mungkin ada yang punya pengalaman tentang nyeri pinggang, nyeri panggul ya. Jadi pentingnya di sini adalah mempersiapkan diri ya selama kehamilan, karena seperti kita ketahui bahwa ibu hamil itu pada saat hamil itu kondisinya berbeda. Ada yang fisiknya terlatih karena dia sebelumnya rajin berolahraga, ya tentu selama hamil mungkin dia tidak banyak keluhan karena kan secara fisik dia bagus ya. Atau juga kebanyakan ibu hamil itu sedenter ya, jadi tidak rutin atau rajin berolahraga, terus kemudian tiba-tiba hamil. Nah itu karena ada perubahan ya, perubahan hormon, perubahan postur tubuh, anatomi. Nah itu menyebabkan seorang wanita itu kaget, makanya mulailah banyak keluhan-keluhan. Yang tersering adalah tadi nyeri pinggang ya, karena tadi nyeri pinggang itu biasanya karena tadi ya stamina fisiknya tidak terlatih sebelumnya, kemudian tadi ya karena risik tadi pekerjaan ya, ada riwayat pekerjaan tertentu yang bisa memperberat terjadinya nyeri pinggang atau nyeri panggul ya. Oke, mungkin ada pemirsa yang punya cerita tentang pengalaman melahirkannya. Jadi soalnya saya dulu pernah punya pengalaman pasien yang minta dilakukan operasi sesar karena dia keluhannya sakit pinggang. Akhirnya dia mentalnya udah jatuh dan minta dioperasi. Ya, maksud saya pada kesempatan kali ini saya ingin sharing pengetahuan, informasi bahwa nyeri pinggang, nyeri panggul selama hamil itu bisa diatasi ya, bisa diatasi bahkan dihilangkan dengan berbagai cara tadi ya, cara sederhana, terapi komplementer ya, non farmakologis, bisa juga dengan terapi farmakologis dengan obat-obatan ya. Namun jika keluhannya masih berat ya, udah diterapi komplementer ya, tadi dengan kompres air hangat, pemijatan ya, bisa dicoba juga akupuntur ya, perubahan dari posisi duduk, berdiri, aktivitas, tetap aja masih nyeri, apalagi sudah minum obat-obatan nyeri tetap nyeri, nah itu harus dilakukan pemeriksaan, evaluasi, jangan-jangan ada masalah pada kehamilannya, misalnya ancaman persalinan prematur, atau emang ada kelainan tulang belakang, ataupun ada misalnya infeksi saluran kencing yang gejala-gejalanya menyerupai orang nyeri pinggang atau sakit pada
panggul ya. Halo, mana yang sudah bergabung nih? Mam Dwi, Mam Setia, ini Bapak Totok ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jadi terima kasih untuk pemirsa atau Mam di rumah yang hadir pada live kali ini ya. Jadi penting ya. Jadi penting mempersiapkan diri ya, karena dengan aktivitas fisik tadi ya. Mam bisa coba di rumah tadi dengan lakukan senam Kegel dan pelvic tilt exercise itu dapat mengurangi nyeri punggung ataupun sakit panggulnya selama hamil ya. Jadi itu. Namun itu harus dilakukan secara rutin ya, karena kita menyiapkan otot, memperbaiki fisik itu tidak bisa instan ya, kecuali mie instan. Mie instan itu bisa instan, tapi kalau kita pingin fisiknya bagus, pingin keluhannya berkurang, itu butuh waktu sekitar 8 sampai 12 minggu atau sekitar 3 bulan. Makanya ibu hamil itu disarankan segera mulai melakukan aktivitas fisik, olahraga ya, sejak diketahui dia hamil ataupun ketika kehamilannya diketahui tidak risiko ibu dan bayinya sehat gitu ya. Terus umumnya mulai trimester 2 ya. Trimester 2 itu waktu yang sangat ideal ibu hamil untuk mempersiapkan fisik ya dan memperbaiki otot-otot panggul dan punggungnya sehingga keluhannya jauh berkurang. Sehingga ketika trimester 3, ketika sudah tidak banyak keluhan, nanti bisa lebih fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi persalinan. Jadi pentingnya. Oke, pertanyaan lagi, kalau sudah terlanjur masuk trimester 3 gimana mengatasinya, Dok? Ya, jadi prinsipnya aktivitas fisik ataupun olahraga itu pasti ada manfaatnya walaupun jarang dilakukan ya. Namun aktivitas fisik atau olahraga itu jika dilakukan tidak teratur tadi, tidak sesuai dengan dosisnya, tentu manfaat yang dirasakan hanya jangka pendek ya. Kita ketahui bahwa ketika seorang wanita ibu hamil melakukan aktivitas olahraga itu hormon-hormon endorfin ya. Endorfin itu kan hormon anti nyeri alami dalam tubuh, itu hormon endorfin meningkat, hormon oksitosin meningkat ya, hormon serotonin meningkat. Nah, itu bisa memperbaiki mengurangi keluhan nyeri ya. Jadi namun itu efeknya jangka pendek. Jadi kalau misalnya nih Mam udah trimester 3 ya Mam harus mulai melakukan aktivitas olahraga ya secara teratur, karena itu walaupun fisiknya tidak meningkat, walaupun otot-otot panggulnya tidak tidak membaik karena waktunya mepet, ya, tapi minimal tadi ya mengurangi nyeri, ya kan? Tadi dalam waktu dapat memperbaikilah ya, memperbaiki keluhan-keluhan tadi ya. Jadi jika sudah trimester 3 tetap mengalami keluhan tadi ya lakukanlah cara-cara tadi ya, cara-cara yang sederhana tadi dengan kompres air hangat, lakukan pemijatan ya, kemudian evaluasi aktivitas hari-hari yang dilakukan apa ya, misalnya duduk lama ya kan lebih dari sejam ya, ataupun posisi tidurnya tidak nyaman. Nah, itu harus diperbaiki. Dengan cara-cara itu umumnya akan terjadi perbaikan ya. Jika masih ada keluhan tentu harus dilakukan, bisa dengan obat ya, tapi obat itu pilihan terakhir. Jika dengan terapi komplementer masih ada keluhan nyeri ya. Jadi cara mengatasi untuk trimester 3 sama dengan trimester 2, yaitu tetap dengan cara sederhana tadi komplementer dan obat-obatan. Olahraga juga tetap harus dilakukan ya. Jadi tadi karena ada manfaat jangka pendeknya, minimal kita nyerinya bisa berkurang ya. Hormon-hormon endorfin itu keluar, jadi itu bisa mempengaruhi. Makanya kenapa penting melakukan aktivitas secara rutin dan teratur, karena yang kita harapkan itu manfaat jangka panjangnya ya. Manfaat jangka panjangnya ya tadi ya,
Jadi fisiknya jadi bagus, otot-otot jadi terlatih, sehingga keluhan nyeri pinggang dan panggulnya bisa berkurang. Bahkan nanti kalau otot-otot panggul jalan lahirnya bagus, nanti persalinan bisa lancar, nanti bisa lahiran normal. Bonusnya ya, walaupun tidak ternyata nanti persalinan itu kan dinamis. Jadi walaupun nanti persalinannya dilakukan secara sesar, tetap olahraga itu ada manfaatnya. Ya, manfaatnya tadi apa? Tadi ambang nyerinya jadi tinggi, jadi nggak mudah nyeri karena fisiknya bagus. Pemulihan pasca operasinya jadi lebih cepat ya. Jadi penting sekali ya. Jadi apapun jenis persalinannya tetap memang harus melakukan aktivitas fisik ya. Oke, mungkin terima kasih atas yang sudah bergabung. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit lagi sebelum saya akhiri sesi live TikTok perdana kali ini ya. Mungkin ada yang mau cerita tentang pengalaman persalinannya mengenai khususnya nyeri pinggang atau nyeri panggul ya. Jadi ya, kenapa topik ini penting? Karena tadi ya hampir sebagian besar ya, hampir sekitar 70% seorang wanita yang sedang hamil tuh mengalami keluhan nyeri pinggang atau nyeri punggung ya. Dan biasanya itu seiring dengan makin besarnya usia kehamilan ya. Nah, semakin awal keluhan nyeri pinggang, misalnya trimester 1 sudah mengeluh nyeri pinggang, nyeri punggung, nah itu harus hati-hati, harus dilakukan evaluasi pemeriksaan ya, apakah ini ada kelainan dari tulang belakangnya atau dari riwayat jatuh atau cedera sebelumnya ya yang bisa menyebabkan keluhan nyeri pinggang, ataupun tadi ya karena ambang nyerinya terlalu rendah karena tadi ya fisik pada saat mam hamil itu fisiknya tidak terlalu bagus sehingga awal-awal trimester itu sudah mengalami keluhan nyeri pinggang, karena pada umumnya mulai trimester 2 dan 3 itu baru biasanya mengalami nyeri punggung ataupun nyeri pinggang ya. Oke, ini apakah ada yang bertanya lagi? Nah, ini. Dari Ibu Asti, siang dok, maaf izin bertanya, di luar konteks saya sudah pakai IUD sekitar 6 tahun, apa masih aman dok? Jadi ini pertanyaannya memang di luar materi hari ini, tapi kebetulan masih ada waktu, jadi saya jawab aja bahwa IUD itu kalau dari pabrik yang memproduksi IUD-nya yaitu biasanya bisa digunakan sekitar 8 sampai 12 tahun ya, itu dari kadaluarsa dari pabrik IUD-nya gitu. Namun biasanya kita sarankan jangan lewat dari 10 tahun lah ya. Jika mam tidak ada keluhan ya, tidak ada gangguan haid, ya kan? Tidak ada tanda-tanda hamil atau gagal KB, ya kan? IUD tidak ada sering keputihan ya. Maka mam IUD-nya masih aman ya, masih aman digunakan sampai sekitar maksimal 10 tahun ya. Setelah 10 tahun bagaimana? Ya setelah 10 tahun tentu walaupun tidak ada keluhan sebaiknya diganti, karena kan makin lama nanti IUD-nya tidak diganti yang baru ya nanti itu makin susah nanti dilepasnya, karena dia seperti akar pohon aja, dia bisa lengket, ataupun misalnya dibiarkan lama sampai usia menopause di atas 50 tahun itu rahimnya mengecil, nah itu makin susah dilepas ya, karena kalau susah dilepas lewat bawah tentu harus ada tindakan operatif ya. Jadi sudah terjawab ya bahwa IUD itu aman dipakai maksimal sekitar 10 tahun jika memang tidak ada keluhan ya. Keluhannya apa aja ya tadi ya, gangguan haid, tidak ada keluhan sering keputihan, ataupun tidak ada tanda-tanda hamil atau gagal KB ya. Oke, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mungkin untuk yang bergabung pada live kali ini, tadi saya sudah
sedikit informasikan mengenai tips-tips bagaimana mengatasi nyeri punggung dan nyeri panggul ya pada saat ibu hamil. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya ataupun ingin cerita pengalamannya boleh, kita masih ada waktu sekitar 7 menit lagi sampai jam 15 ya, 15 WITA waktu Indonesia bagian tengah. Oke, apakah ada pertanyaan? Wah, terima kasih ya, Mam, atas pertanyaannya. Oke. Jadi balik lagi, nyeri punggung atau nyeri panggul pada ibu hamil itu bisa diatasi, ya kan? Bahkan bisa hilang, ya. Tentu dilakukan dengan cara-cara yang tadi, dengan cara sederhana ataupun dengan cara obat-obatan, ya. Dan cara yang sederhana atau non farmakologi salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas fisik, misalnya senam Kegel exercise ataupun pelvic tilt exercise yang tadi saya sudah contohkan ya. Jadi bisa diatasi. Namun yang harus diperhatikan adalah dosis. Jadi aktivitas fisik atau olahraga itu harus ada dosisnya. Harus dilakukan sesuai dengan dosisnya. Jika berlebihan nanti risikonya bisa cedera ataupun membahayakan kehamilan. Tapi kalau jika tidak sesuai dengan dosis, misalnya saya udah ini olahraga seminggu sekali atau tapi kok masih keluhan sakit punggung, sakit pinggang, ya itu karena dosisnya kurang ya. Jadi manfaat olahraganya hanya jangka pendek ya. Habis aktivitas olahraga mungkin dalam waktu 1-2 hari ya badan kita seger, enak, tapi otot-ototnya kembali lagi. Fisik kita kembali ke nol ya. Otot-otot kita kembali ke nol jika tidak dilakukan olahraga atau tes fisik yang berulang tadi secara teratur sesuai dengan dosisnya ya. Oke, apakah sudah ada yang bertanya? Tadi mana nih moderator, apakah ada yang bertanya lagi? Oke. Oke, jadi halo, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang sudah bergabung. Mudah-mudahan live TikTok kali ini informasinya bisa bermanfaat, ya kan? Jadi penting ya. Jadi lakukanlah gerakan aktivitas fisik tadi ya, yang secara sederhana. Yang paling sederhana tadi udah saya sebutkan itu misalnya melatih otot-otot dasar panggul dengan cara Kegel exercise. Itu sangat mudah dilakukan. Misalnya lagi di kantor misalnya kan, lagi santai sebentar, 5 menit sebelum itu bisa dikerjakan ya. Tinggal posisi duduk yang nyaman, kemudian tahan ya, kayak orang menahan BAB atau menahan buang air kecil itu kan ketika kita tahan itu otot-otot di dasar panggul akan kontraksi. Hitung aja 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Nah, setelah itu relax. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kemudian lakukan repetisi ya. Terus lakukan gerakan itu selama 8 sampai 10 kali setiap hari. Nah, itu Mam akan merasakan manfaatnya jika dilakukan secara rutin sekitar 3 bulan ke 8 sampai 12 minggu ke depan itu akan sangat membantu melatih otot-otot panggul ya. Di samping tadi senam Kegel exercise bisa juga dilakukan tadi pelvic tilt exercise yang tadi ya, bisa posisi berdiri misalnya lagi aktivitas di luar ataupun lagi bekerja ya, berdiri ada tembok, Mam nyender kemudian lakukan tadi ya gerakan naik turun dengan membusungkan dada ya supaya panggulnya berubah sudutnya ya. Lakukan gerakan berulang
sekitar 8 sampai 10 kali repetisi. Nah, itu lakukan setiap hari. Nah, itu akan sangat banyak manfaatnya untuk meningkatkan otot-otot dasar panggul ya. Oke. Jadi pada umumnya dengan cara-cara sederhana tidak sampai perlu minum obat ya. Yang harus diperhatikan sini ketika keluhannya masih sangat berat ya. Oke. Kalau keluhannya sangat berat itu harus dilakukan evaluasi ya kan. Apakah ini masih gejala yang normal pada ibu hamil atau ada tanda-tanda bahaya kehamilan atau ada penyakit yang lain yang belum didiagnosis atau belum diketahui sebelumnya. Jadi akan dilakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan lanjutan. Oke. Jadi apakah ada yang mungkin Ibu. Terima kasih Mam Niluh Putu Yuli ya. Mam Elianti ya. Terima kasih sudah bergabung walaupun di akhir-akhir sesi live ini mungkin ada yang mau sharing pengalaman tentang nyeri pinggang atau low back pain pada saat hamil ataupun nyeri panggul ya, pelvic girdle pain pada saat mam hamil ya, karena ini secara statistik atau evidence base-nya itu angka kejadiannya sangat tinggi pada ibu hamil ya, karena terkait tadi fisik mam pada saat hamil itu ya. Tentu ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kondisi nyeri punggung ataupun sakit panggulnya. Misalnya faktor usia juga berpengaruh ya. Jadi makin tua usianya, mungkin di atas 35 atau di atas 40 tahun, mam hamil itu tentu kemungkinan terjadi nyeri pinggang pada saat hamilnya lebih besar ya. Kedua ya, selain faktor usia itu faktor paritas ya. Jadi hamil pertama dengan hamil keempat, kelima tentu kemungkinan terjadi keluhan nyeri pinggangnya itu lebih besar pada mam yang hamil lebih dari satu kali ya. Karena secara secara fisiknya berbeda antara hamil usia 25 tahun, 30 tahun dengan hamil usia 40 tahun ya. Oke, ada pertanyaan dari mam praktek di mana nih dokter? Ya. Jadi saya ada praktek di 3 tempat ya, di klinik Wijaya Kusuma, di Rumah Sakit Wisma Prasanti ya, di Tabanan, dan di Rumah Sakit Murni Teguh Tuban ya. Terima kasih pertanyaannya Mam Elianti Made ya. Salam kenal Mam ya. Jadi tadi ya, jadi faktor yang berpengaruh terhadap nyeri pinggang di panggul itu selain perubahan anatomi tadi, faktor usia mam pada saat hamil ya, paritas, makin sering mam melahirkan, kemungkinan nyeri pinggangnya makin besar ya. Kemudian tadi ya, aktivitas ya, riwayat pekerjaan ya. Jadi pekerjaan itu berpengaruh karena misalnya mam yang sering duduk lama ya, misalnya di depan komputer lama lebih dari sejam 2 jam ya, dengan posisi yang tidak nyaman, itu akan mudah sekali mengalami nyeri punggung. Atau mungkin mamnya sedang hamil bekerja ya kan, bekerja dengan posisi berdiri lebih dari sejam, tidak istirahat. Nah, itu pasti kemungkinan risikonya terjadinya nyeri punggung, nyeri pinggang besar ya. Namun demikian intinya bahwa nyeri punggung atau low back pain atau nyeri panggul itu bisa diatasi ya dengan cara-cara terapi komplementer atau cara sederhana, termasuk tadi olahraga ya, olahraga secara teratur dengan gerakan-gerakan yang sangat sederhana. Misalnya tadi saya sudah jelaskan tentang Kegel exercise ataupun pelvic tilt exercise. Lakukan secara teratur.
dalam waktu 8 sampai 12 minggu atau sekitar 3 bulan, mam akan merasakan perubahan ya. Jadi diharapkan dengan keluhan nyeri pinggang, nyeri panggulnya berkurang ya, nanti mam hamilnya lancar sampai 9 bulan. Jadi sehingga diharapkan bisa lahiran normal ya. Karena pada saat kita ketahui pada saat persalinan itu dibutuhkan stamina yang kuat, yang baik, dan otot-otot panggul yang kuat. Karena kan proses persalinan itu lama ya, apalagi hamil pertama, gitu butuh waktu. Jadi harus siap fisik, mental, dan spiritual ya. Itu modal ibu untuk menghadapi persalinan. Jadi persiapkanlah ya, terutama mental dan fisiknya. Oke, ini sudah jam 15 lewat 2 detik ya. Mungkin pada sesi live yang pertama ini ya, saya sampai pada ujung acara kali ini. Jadi ada yang dapat saya simpulkan bahwa kasus nyeri punggung atau nyeri panggul ini hampir sering terjadi pada seorang wanita. Insidensinya sekitar 75% ya pada seorang wanita, dan dapat diatasi ya, dapat diatasi dengan cara-cara sederhana, terapi komplementer, dan bisa dengan menggunakan obat-obatan jika dengan cara-cara sederhana tadi ya, termasuk olahraga, tidak memperbaiki nyeri pinggang dan nyeri panggung. Dan diharapkan nanti jika keluhan nyeri punggung dan nyeri pinggang teratasi, kehamilan mam bisa sampai 9 bulan, dan bonusnya bisa lahir normal karena modal ya. Dengan olahraga yang teratur tadi ya, senam kegel, pelvic tail exercise, ataupun olahraga aerobik yang lainnya, mam sudah mempunyai modal untuk menghadapi persalinan yang sangat-sangat dinamis ya. Jadi semakin baik persiapan mam ya, fisik mentalnya diperbaiki, tentu keberhasilan untuk persalinan normalnya tentu akan lebih besar. Oke, buat pemirsa di rumah, terima kasih sudah bergabung dan ya, sudah bergabung. Nanti kita akan ketemu pada live TikTok berikutnya ya, pada hari Minggu depan ya. Nanti akan kita ketemu dengan materi-materi yang tentu saja menarik, ya kan? Jadi mohon dukungannya dengan dengan ikut bergabung ya pada live TikTok berikutnya. Oke, saya akhiri live TikTok kali ini. Terima kasih untuk mama yang sudah ikut bergabung ya pada live ini. Saya akhiri dengan salam sehat selalu untuk mam di rumah. Sampai ketemu pada episode berikutnya ya. Om Santi 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 Om.